Selamat siang. Siang dok, Eh, ada bisa saya bantu? Saya pengen tahu pasien yang tadi datang ke sini itu ingin melakukan pengecekan apa ya? Pengecekan darah atau ada keperluan lain? Maaf dok, data pasien dan keperluan tidak bisa saya jelaskan terkait SOP. Kalau Dr. Riko ingin tahu, saya bisa bantu hubungi pasien yang tadi. Gak usah. Kebetulan saya kenal sama pasien yang tadi. Biar saya tanya langsung ya sama dia. Baik dok, Kalau gitu saya permisi dulu ya. silakan. Masuk. Kamu di mana? Malam ini kita ketemuannya di Marigold Cafe. Ada yang pengen aku bahas sama kamu. Oke, see you there. Waalaikumsalam. Apa kamu yakin kalau itu Wilda? Iya. Aku juga ngikutin dia sampai ke lab. Ada apa ya? Setahu aku Wilda itu nggak sakit. Mas Arga juga nggak cerita apa-apa. Tadinya aku juga mau berpikir positif. Aku kirain dia cuma cek kesehatan atau kontrol pas kecelakaan dia yang kemarin. Tapi pas dia masuk ke dalam lab, aku jadi penasaran. Sayang banget kamu nggak dapet akses masuk ya. Terkait SOP, aku nggak bisa dapat informasi. Aku sebenarnya nggak mau suzon. Tapi aku kepikiran banget sama Mbak Nabila dan anak-anaknya. Semoga aja Wilda nggak ngerencanain sesuatu yang buruk sama mereka. Aku juga berharap seperti itu. Kamu tenang aja ya. Begitu aku dapat informasi yang lebih lanjut, pasti aku kabarin kamu. Makasih ya Mas. Kamu nggak perlu bilang makasih. Aku ngelakuin ini tulus buat kamu. Terima kasih ya Allah. Engkau udah mendekatkan aku dengan orang sebaik Mas Riko. Tanpa bantuan dan perhatian Mas Riko, mungkin aku dan Bagas nggak bisa seperti sekarang. Kan tadi mau dibukain pintunya, kok udah turun duluan? Ya udah nggak apa-apa Mas, kan saya juga bisa sendiri. Lagian sebenarnya kayaknya Mas Firman kan nggak perlu anterin saya, jadi muter deh. It's okay, kalau muter sampai bulan pun, ketemu matahari, bahkan sampai Pluto, nggak masalah, pasti dianterin. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Bil, aku baru nganterin mobilnya jam segini. Soalnya urusan aku juga baru selesai. Tapi kayaknya nggak masalah juga ya, soalnya kamu udah dianterin sama Mas Firman sampai rumah. Kan sukses ya ngerjainnya ya. Lah ini bukan ngerjain, tapi kan because everyone happy. Ya kan Mas? Tuh dengerin. Kalian berdua kompak ya. Tapi kamu nggak cemburu dong. Mulai lagi deh. Ya udah, aku pamit pulang dulu ya, biar kalian bisa bebas gitu ngobrolnya di toke atau ya ngapain. Nggak ganggu kok. Kebetulan saya juga mau pulang sih sebenarnya. Aku sekarang boleh nggak ikut nebeng gantian? Boleh, boleh. Bener. Ya udah kamu sama Mas Firman aja biar lebih aman. Kamu bener nggak cemburu, yakin? Kan mulai nih. Ya udah, makasih ya. Ya sama-sama. Ya udah kalian hati-hati ya. Thank you. Bye. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya udah, saya pamit ya kalau gitu. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
namanya Ibu Pri baik hati, Kak. Cantik banget ya. She's beautiful. She also looks kind. Of course, Kak. Ibu Pri baik hati itu baik banget. Kadang Zura pengen mama itu yang perhatian kayak Ibu Pri baik hati. Kak Maura juga kangen gak sama mamanya Kak Maura? Zura kenapa tiba-tiba nanya gitu? Soalnya Zura itu kadang-kadang kangen sama mama. Tapi Zura takut sama mama, Kak. Kenapa takut, Zura? Karena mama kadang marah, ngirain Zura udah gak sayang lagi sama mama. Padahal Zura masih sayang banget sama mama. Zura cantik, sabar ya, don't be sad. Kak Maura tuh yakin banget kalau sebenarnya Mama Zura tuh sayang banget sama Zura, terus nggak mau kehilangan Zura. Kadang Zura kesepian. Karena itu Zura nginep di rumah Ibu Pri baik hati. Karena di sana bisa bikin Zura happy lagi, Kak. Zura tenang aja, sekarang kan juga udah ada Kak Maura. Pokoknya nih, Kak Maura tuh siap kapan aja buat nemenin Zura. Seriously? Serius? Thank you, Kak Maura. Sini, peluk dulu. Nasib aku gak jauh beda sama Zura yang butuh banget figur mama. Tapi bedanya aku udah lama gak ngerasain kasih sayang mama. Sementara Zura harus nerima kenyataan kalau Om Firman harus pisah sama Tante Wilda. Assalamualaikum. Salam. Sayang. Oh, ini anak bunda kenapa kok sedih gitu? Karena gak diajak main ya sama Kak Raya sama Kak Albi? Bukan itu, Bunda. Zura sedih karena Koki jadi kumal. Kok bisa? Tadi Koki ada di kolong bawah kasur. Oh, emangnya Sira naruhnya nggak bener ya? Kok bisa jatuh ke bawah kasur? Zura bener kok. Bi Mumun juga nggak mindahin. Tapi kata Bi Mumun ada tukang servis AC. Masuk ke kamar Cira. Tukang servis AC. Iya, Bun. Kayaknya karena itu deh. Ya, Bun. Tadi kata Bimun ada tukang servis AC yang kesini. Ya, Bunda. Tukang AC-nya itu datangnya siang. Jadi kita masih di sekolah. Iya bener Bu. Tadi emang ada tukang servis AC kesini. Saya udah telepon ibu tapi nggak diangkat. Ya udah daripada kelamaan, saya suruh masuk aja tukang AC-nya. Tapi saya nggak panggil tukang AC-nya, Bi. Kan belum ada sebulan servis semuanya. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, kok saya nggak inget ya? Habis tadi kayaknya tukang AC-nya itu maksa banget karena katanya ibu yang telepon. Tukang servis AC-nya yang biasa datang, Bi? Enggak sih Bu, beda. Cuman gayanya itu meyakinkan banget Bu. Pakai baju tukang servis AC yang biasanya sama bawa-bawa alat yang seperti biasanya. Ya udah saya cek dulu ya, Bi. Iya Bu. Tukang servis AC ini gak pakai seragam yang biasanya dia pakai. Cara jalannya juga mencurigakan, kayak lagi ngamatin sesuatu.
Jangan-jangan ini tukang servis AC gadungan. Gimana, Bun? Udah ditelepon, Bun. Bunda, siapa yang panggil tukang servis AC? Bu, itu orang jahat ya, Bu. Bentar-bentar, kalian semua tenang dulu ya. Ini Bunda juga lagi ngecek kok. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena kan kalian baik-baik aja sekarang. Mendingan sekarang kalian istirahat ya, udah malam. Ya udah Bun, kalau ada apa-apa kabarin aku ya. Ya udah, Non Syira, Mas Albi, yuk kita ke kamar yuk. Ya, benar ya.